Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Safitri dengan NIM 2101072071. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Nah, yang pertama kita akan mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan bank. Nah, jadi setiap bank umum mempunyai tujuan memberikan jasa perbankan dan jasa keuangan serta jasa lainnya kepada masyarakat guna mendapatkan laba yang berdampak pada peningkatan kekayaan pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan yang bisa dilihat dari nilai dividen dan harga saham naik. Selain itu, setiap bank diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontingensi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, di mana laporan-laporan ini nantinya harus disampaikan kepada masyarakat atau dipublikasikan kepada masyarakat. Laporan keuangan bank yaitu suatu laporan keuangan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari manajemen bank terhadap seluruh pihak yang berkepentingan dengan kinerja keuangan bank, di mana pertanggungjawaban yang dilaporkan yaitu selama satu periode yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari dibuatnya laporan keuangan bank ini? Jadi setiap bank itu diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontingensi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, tujuannya itu yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pemangku kepentingan atau stakeholders dalam membuat keputusan finansial. Nah, di mana pengguna laporan keuangan bank itu adalah manajemen bank, pemilik bank, investor, bank sentral, dan pemerintah untuk kepentingan pajak dan perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya itu setiap laporan keuangan itu mempunyai keterbatasan. Antara lain ada 3. Yang pertama yaitu bersifat historis. Maksudnya, ini merupakan kejadian yang telah lewat. Oleh karena itu, laporan keuangan dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam pengambilan keputusan finansial. Yang kedua yaitu ada bersifat umum, di mana laporan keuangan bank ini bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Dan yang ketiga yaitu ada bersifat konservatif, maksudnya dalam menghadapi ketidakpastian dan lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan atau menambah laba bersih. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis laporan keuangan bank. Nah, jika dilihat berdasarkan waktu, laporan keuangan bank ini terdiri dari 3. Yang pertama ada laporan keuangan bulanan, yaitu laporan keuangan yang disiapkan setiap akhir bulan selama 1 tahun. Nah, dalam laporan ini merupakan gugusan antara kantor pusat bank dengan seluruh cabang atau perwakilan bank. Jenis yang kedua yaitu ada laporan keuangan tribulanan, yaitu laporan keuangan yang disiapkan setiap 3 bulan. Misalkan pada akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Nah, laporan ini harus disajikan sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan yang mempublikasikan hasil usaha, kinerja, dan posisi keuangan bank berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan, pedoman akuntansi perbankan Indonesia, dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan jenis yang ketiga yaitu ada laporan keuangan tahunan, yaitu laporan keuangan yang dirilis setiap tahun, yang fungsinya yaitu untuk menginformasikan kondisi keuangan bank secara menyeluruh. Sehingga dengan laporan tahunan ini, baik nasabah maupun publik bisa mendapatkan gambaran tentang kinerja dan performa bank di tahun tersebut. Selain itu, laporan keuangan tahunan akan menumbuhkan transparansi dan juga akan disampaikan kepada Bank Indonesia dan pemegang saham serta lembaga lain yang terlibat dalam perkembangan usaha bank. Selanjutnya yaitu dalam laporan keuangan bank ini terdapat komponen. Yang pertama yaitu harus ada laporan neraca bank. Nah, laporan neraca bank yaitu laporan dalam bentuk daftar yang disusun secara sistematis yang menyajikan informasi perbandingan apa yang dimiliki bank yang sekaligus menunjukkan penggunaan dana atau investasi
pada periode yang dilaporkan. Apa yang menjadi kewajiban bank, serta modal bank pada suatu saat atau tanggal tertentu yang sekaligus menunjukkan sumber dana yang ada pada aktiva. Jadi bisa dikatakan neraca bank ini merupakan gambaran tentang harta, hutang, dan modal bank, serta memperlihatkan gambaran tentang posisi keuangan suatu bank pada periode tertentu. Nah, komponen yang harus ada pada laporan keuangan bank yang kedua itu ada laporan laba rugi bank. Laporan laba rugi bank adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan non-operasional bank, serta keuntungan bersih dalam periode tertentu. Perhitungan laba rugi di sini menganut pendekatan kas untuk pendapatan, artinya pendapatan tunai yang dimasukkan dalam laporan laba rugi dan akrual untuk biaya. Artinya biaya yang belum dibayar tetapi harus dibayar diperhitungkan dalam laba rugi sebagai komponen biaya. Dan komponen yang harus ada dalam laporan keuangan bank yang ketiga itu adalah laporan komitmen dan kontingensi. Jadi di samping rekening-rekening efektif, dalam buku besar bank juga terdapat rekening-rekening yang bersifat administratif, ya, di mana ini digunakan sebagai tempat mencatat transaksi-transaksi yang belum secara efektif mengakibatkan perubahan terhadap aktiva maupun pasifa bank. Transaksi yang demikian ini merupakan transaksi dari komitmen dan transaksi kontingensi, di mana komitmen yaitu suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara satu pihak dan juga harus dilaksanakan apabila satu persyaratan yang disepakati bersama terpenuhi. Komitmen ini terbagi dua, yang pertama ada komitmen kewajiban dan yang kedua ada komitmen tagihan. Sedangkan kontingensi atau yang lebih dikenal dengan peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat merupakan transaksi yang paling banyak ditemukan dalam transaksi bank dalam kegiatan bank sehari-hari. Juga kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh satu perusahaan. Selanjutnya itu ada format dan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan. Yang pertama itu format dan akun dalam laporan neraca bank. Yang pertama dari sisi aktiva ada kas penempatan pada Bank Indonesia yang terdiri dari giro BI, SBI, dan lainnya. Lainnya ini termasuk misalnya emas batangan. Selanjutnya ada giro pada bank lain yang disajikan dalam rupiah dan valuta asing. Lalu ada penempatan pada bank lain yang disajikan dalam rupiah dan valuta asing. Selanjutnya ada PPAP atau penyisian penghapusan aktiva produktif untuk penempatan pada bank lain. Ada surat berharga yang dimiliki, disajikan dalam rupiah yang terdiri dari diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. Dan ada juga disajikan dalam valuta asing, terdiri dari diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. Sedangkan pada sisi pasifa, itu pertama ada giro yang disajikan dalam rupiah dan valuta asing. Selanjutnya ada kewajiban segera lainnya, tabungan, simpanan berjangka yang disajikan dalam rupiah terdiri dari pihak terkait dengan bank dan pihak lain. Lalu ada disajikan dalam valuta asing yang terdiri dari pihak terkait dengan bank dan terkait dengan pihak lain. Selanjutnya ada sertifikat deposito yang disajikan dalam rupiah dan valuta asing. Lalu ada simpanan dari bank lain, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, lalu ada kewajiban derivatif, dan kewajiban akseptasi. Selanjutnya lanjutan dari sisi aktiva yaitu ada PPAP untuk surat berharga yang dimiliki, obligasi pemerintah yang terdiri dari diperdagangkan, tersedia untuk dijual, dan dimiliki hingga jatuh tempo. Selanjutnya ada surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, yang disajikan dalam rupiah dan valuta asing. Ada PPAP untuk surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, PPAP untuk tagihan derivatif, kredit yang diberikan ya, disajikan dalam rupiah terdiri dari pihak terkait dengan bank dan pihak lain. Lalu ada disajikan dalam valuta asing yang terdiri dari pihak terkait dengan bank dan pihak lain. Lalu ada PPAP untuk kredit yang diberikan. Lalu lanjutan pada sisi pasifa yaitu ada surat berharga yang diterbitkan disajikan dalam rupiah dan valuta asing.
Lalu ada pinjaman yang diterima disajikan dalam rupiah dan valuta asing, estimasi kerugian komitmen dan kontingensi, kewajiban sewa guna usaha, beban yang masih harus dibayar, taksiran pajak penghasilan, kewajiban pajak tangguhan, kewajiban lain-lain, pinjaman subordinasi, modal pinjaman, hak minoritas, serta ekuitas yang terdiri dari modal di setor, agio atau disagio saham, modal sumbangan, selisih penjabaran laporan keuangan, selisih penilaian kembali aset tetap, dan pendapatan komprehensif lainnya. Selanjutnya, lanjutan dari sisi aktiva itu ada tagihan akseptasi, lalu ada PPAP untuk tagihan akseptasi, penyertaan, PPAP penyertaan, pendapatan yang masih akan diterima, biaya dibayar di muka, uang muka pajak, aktiva pajak tangguhan, aktiva tetap, akumulasi penyusutan aktiva tetap, agunan yang diambil alih, serta aktiva lain-lain. Sedangkan untuk pada sisi pasifa yang terakhir itu ada saldo laba atau rugi. Selanjutnya yaitu ada format dan akun untuk laporan laba rugi bank. Yang pertama terdiri dari pendapatan dan beban operasional yang terbagi atas pendapatan bunga dari hasil bunga ditambah dengan provisi dan komisi. Untuk beban bunga itu ada beban bunga ditambah provisi dan komisi. Lalu pendapatan operasional lainnya yang terdiri dari pendapatan provisi, komisi, dan fee, pendapatan transaksi falas, pendapatan transaksi spot, pendapatan transaksi forward, dan pendapatan atas letter of credit import. Pendapatan atas letter of credit ekspor, pendapatan dari selisih kurs, pendapatan kenaikan surat berharga. Selanjutnya itu ada beban operasional lainnya yang terdiri dari beban premi asuransi, beban transaksi pasar modal, beban penyusutan, beban penyertaan modal, beban penempatan dana antar bank, beban penurunan nilai surat berharga, beban overhead, beban administrasi dan umum, beban personalia, dan beban jasa giro. Selain itu juga ada pendapatan dan beban non-operasional yang terdiri dari pendapatan non-operasional, itu ada pendapatan non-operasional, keuntungan penjualan aktiva tetap, pendapatan sewa, bunga antar kantor, pendapatan non-operasional lainnya. Sedangkan untuk beban non-operasional, ada beban non-operasional, kerugian penjualan aktiva tetap, denda atau sanksi, bunga antar kantor, biaya non-operasional lainnya. Lalu ada laba rugi sebelum pajak, taksiran pajak yang terdiri dari tahun berjalan dan tangguhan, lalu ada laba rugi tahun berjalan, saldo laba rugi awal periode, dan yang terakhir adalah saldo laba rugi akhir. Nah, selanjutnya itu ada format dan akun-akun yang ada dalam laporan komitmen kontingensi. Yang untuk komitmen terdiri dari tagihan komitmen. Yang pertama ada fasilitas pembiayaan yang belum ditarik dari Bank Indonesia, dari bank di dalam negeri, bank di luar negeri, dan lainnya. Lalu yang kedua ada posisi pembelian spot yang masih berjalan, yang terkait dengan bank dan yang tidak terkait dengan bank. Yang lainnya juga terkait dengan bank, tidak terkait dengan bank. Yang kedua juga ada kewajiban komitmen yang terdiri dari fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik BUMN dan lainnya. Yang kedua fasilitas kredit pada bank lain yang belum ditarik. Yang ketiga irrevocable letter of credit yang masih berjalan, baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri. Lalu ada posisi penjualan spot yang masih berjalan terkait dengan bank dan tidak terkait dengan bank. Dan untuk selanjutnya ada untuk kontingensi terdiri dari tagihan kontingensi, yaitu yang pertama garansi yang diterima, yang kedua pendapatan bunga dalam penyelesaian, yang ketiga dan lainnya. Lalu selain ada tagihan kontingensi, ada juga kewajiban kontingensi yang terdiri dari garansi yang diberikan dan lainnya. Dan yang lainnya yaitu ada penerusan kredit, aktiva produktivitas yang dihapus buku yang terdiri dari kredit yang diberikan, dan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.